Ada sebuah kisah yang bermula dari tempat yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Bukan di restoran mewah, bukan di sebuah hotel bintang 5, bukan pula di sebuah pesta dengan pakaian indah dan musik romantis. Kisah ini justru bermula dari sebuah tempat sederhana, tempat para prajurit Indonesia menjalankan aktivitas mereka. Di tempat itulah seorang pemuda bernama Tony bekerja sebagai office boy. Tony bukan seorang pejabat, bukan tentara, bukan pula orang kaya. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang setiap hari bekerja dengan pakaian sederhana, membersihkan ruangan, menyiapkan minuman, membantu berbagai keperluan, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun ada sesuatu yang membuat Tony berbeda. Ia memiliki sikap. Tony selalu tersenyum kepada siapapun. Ia menghormati orang yang lebih tua. Ia tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan pangkat, jabatan, ataupun status sosial. Bagi Tony, semua manusia layak dihormati. Dan mungkin justru kesederhanaan itulah yang kelak mengubah seluruh hidup Tony. Suatu hari, sebuah delegasi militer dari Jepang datang ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari sebuah kegiatan kerjasama dan hubungan persahabatan antara kedua negara. Di antara rombongan itu terdapat beberapa personil militer Jepang, dan salah satunya adalah seorang tentara wanita. Sebut saja namanya Aiko. Aiko adalah seorang perempuan muda yang disiplin, tegas, dan terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh aturan. Seragam militernya selalu rapi, langkahnya tegap, wajahnya menunjukkan ketegasan seorang prajurit tentara. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang begitu kuat itu suatu hari akan mengalami sesuatu yang tidak bisa diperintah oleh disiplin militer sekalipun, yaitu jatuh cinta. Hari pertama Aiko berada di tempat itu berjalan seperti biasa. Para personil sibuk dengan kegiatan masing-masing, sementara Tony menjalankan pekerjaannya sebagai office boy. Ia mengantar minuman, merapikan ruangan, membantu kebutuhan para tamu, dan sampai akhirnya Tony bertemu dengan Aiko. Pertemuan mereka sebenarnya sangat sederhana. Tony hanya meletakkan sebuah minuman di meja, kemudian berkata dengan sopan, "Silahkan Bu." Aiko mengangguk. "Terima kasih." Hanya 2 kalimat, tidak lebih. Namun terkadang sebuah kisah besar memang dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Hari berikutnya mereka bertemu lagi. Kemudian hari berikutnya dan hari berikutnya lagi. Tony selalu memperlakukan Aiko seperti ia memperlakukan orang lain. Tidak berlebihan, tidak berusaha mencari perhatian, tidak pula mencoba mendekati Aiko karena ia seorang tentara Jepang. Tony hanya menjadi dirinya sendiri, dan justru itulah yang perlahan membuat Aiko memperhatikannya. Aiko mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bagaimana Tony membantu seorang petugas yang lebih tua. Ia melihat bagaimana Tony tetap tersenyum meskipun kelelahan. Ia melihat bagaimana Tony selalu mengucapkan terima kasih dan meminta izin dengan sopan. Bagi Tony, mungkin semua itu adalah hal biasa. Tetapi bagi Aiko, hal-hal kecil itu mulai terasa istimewa. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Sebagian orang sudah meninggalkan ruangan.
Aiko berdiri di dekat pintu memandang hujan yang tidak kunjung reda. Ia tidak membawa payung. Tony kemudian datang. Ia melihat Aiko, lalu tanpa banyak bicara, Tony menyerahkan payung kepadanya. "Anda bisa memakai ini." Aiko terdiam. "Lalu kamu?" Tony tersenyum. "Saya bisa menunggu." Aiko memandang Tony beberapa detik, kemudian mengambil payung itu. "Terima kasih," jawab Aiko. Tony hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata romantis, tidak ada adegan seperti dalam film. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, Aiko membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berat daripada sebuah payung, yaitu sebuah perasaan. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang Indonesia, tentang Jepang, tentang keluarga, tentang kehidupan. Aiko akhirnya mengetahui bahwa Tony bukan orang berada. Tony bekerja keras untuk kehidupannya. Ia memiliki impian sederhana, memiliki keluarga, memiliki kehidupan yang tenang, dan hidup dengan cara yang baik. Aiko semakin kagum karena selama ini ia mengenal banyak orang yang memiliki pangkat tinggi, tetapi Tony mengajarinya bahwa harga diri seseorang tidak selalu ditentukan oleh pangkat. Ada manusia yang tidak memiliki seragam, tetapi memiliki kehormatan. Namun cinta mereka tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Ketika keluarga Aiko mengetahui bahwa putri mereka menjalin hubungan dengan seorang pria Indonesia, mereka menolak. Bukan karena Tony orang jahat, bukan karena Tony tidak sopan, tetapi karena keluarga Aiko memiliki harapan lain untuk masa depan putrinya. Mereka menginginkan Aiko menikah dengan seseorang yang dianggap lebih sesuai dengan latar belakang keluarga mereka. Seorang pria yang memiliki pendidikan, pekerjaan, dan status yang menurut mereka sepadan dengan Aiko. Sementara Tony hanyalah seorang office boy. Bagi keluarga Aiko, perbedaan itu terlalu besar. Mereka berkata kepada Aiko, "Kamu harus berpikir tentang masa depan. Jangan hanya mengikuti perasaan. Dia bukan bagian dari kehidupan kita." Kalimat-kalimat itu membuat Aiko menangis, tetapi bukan karena ia membenci keluarganya. Ia hanya merasa berada di antara dua dunia. Dunia keluarganya dan dunia yang telah membuat hatinya menemukan rumah untuk masa depan. Aiko kemudian kembali bertemu Tony. Ia mengatakan semuanya. Tony terdiam lama. Ia tahu posisi dirinya. Ia tidak ingin menjadi alasan seseorang anak bertengkar dengan orang tuanya. Tony akhirnya berkata, "Kalau mereka tidak merestui, mungkin kita harus berhenti sampai di sini." Aiko menatapnya. "Kenapa kamu menyerah?" "Karena aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu," jawab Tony. Aiko lalu menangis. Tony tersenyum. "Aku mencintaimu. Justru karena itu aku tidak ingin hidupmu hancur karena aku," jawab Tony. Tetapi Aiko menggeleng. "Kalau aku memilihmu, bukan berarti aku membenci keluargaku," kata Aiko. "Aku hanya ingin mereka mengerti bahwa hidup ini adalah hidupku," tegas Aiko. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aiko mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin melawan keluarganya dengan kebencian. Ia tidak ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan Tony hanya karena perbedaan status. Aiko berusaha meyakinkan keluarganya. Ia menceritakan semua tentang Tony, tentang kesopanannya, tentang ketulusannya, tentang bagaimana Tony memperlakukannya bukan sebagai seorang tentara Jepang,
tetapi sebagai seorang manusia. Namun keluarganya masih menolak. Bahkan ketika Aiko mengatakan bahwa dirinya tetap ingin menikah dengan Tony, ayahnya berkata keras, "Kalau kamu memilih dia, kamu harus siap menanggung akibatnya." Aiko terdiam. Air matanya jatuh. Tetapi kemudian ia menjawab dengan suara bergetar, "Kalau mencintai orang yang baik adalah sebuah kesalahan, biarkan saya menanggung kesalahan itu," jawab Aiko. Keputusan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika Aiko menangis sendirian, ada hari-hari ketika Tony merasa bersalah, bahkan ada saat ketika Tony berpikir untuk meninggalkan Aiko demi kebaikannya. Tetapi setiap kali Tony hendak mundur, Aiko selalu kembali. "Aku tidak membutuhkan seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin membutuhkan seseorang yang menghormatiku." Dan Tony menjawab, "Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan yang mewah." Aiko tersenyum. "Aku juga tidak memintanya. Aku hanya ingin kita menjalani hidup dengan jujur," jawab Aiko. Akhirnya, setelah melalui begitu banyak perdebatan, tangisan, dan perjuangan, Tony dan Aiko memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu mungkin tidak seperti pesta besar yang dibayangkan banyak orang. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada kemegahan yang luar biasa, tetapi ada dua manusia yang berdiri di hadapan satu sama lain dan berjanji untuk menjalani kehidupan bersama. Tony mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Aiko berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, seragam militer tidak lagi menjadi hal terpenting yang melekat pada dirinya. Karena hari itu, ia bukan seorang tentara Jepang. Ia adalah seorang perempuan yang sedang menikahi lelaki yang ia cintai. Namun ada satu hal yang membuat hari itu semakin mengharukan. Keluarga Aiko akhirnya datang juga. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami keputusan putrinya. Mungkin hati mereka masih memiliki kekhawatiran. Tetapi ketika mereka melihat Tony, mereka melihat sesuatu yang selama ini tidak mereka pahami. Tony tidak mencoba mengambil Aiko dari keluarganya. Tony justru menghormati mereka. Tony membungkukkan badan dengan sopan, kemudian berkata, "Saya tidak berjanji bisa memberikan putri Anda kehidupan yang sempurna, tapi saya berjanji akan menghormatinya. Saya akan menjaganya semampu saya, dan saya tidak akan pernah membuatnya merasa sendirian." Ayah Aiko terdiam. Tidak ada jawaban, hanya tatapan panjang. Lalu kemudian, perlahan, ia mengulurkan tangannya kepada Tony. Tony menyambutnya. Mungkin itulah bentuk restu yang paling sederhana dari orang tua Aiko. Tidak banyak kata, tetapi cukup untuk membuat air mata Aiko jatuh. Kisah Tony dan Aiko mungkin terdengar seperti cerita cinta biasa, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, bahwa cinta tidak selalu datang kepada kita dalam bentuk yang kita rencanakan. Kadang cinta datang melalui seseorang yang tidak kita duga, seorang dari negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan status sosial yang berbeda. Tetapi pada akhirnya, hati manusia tidak pernah mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal seragam, dan tidak mengenal batas negara. Tony hanyalah seorang office boy. Aiko adalah seorang tentara wanita Jepang. Dua kehidupan yang awalnya tampak seperti tidak mungkin bertemu, namun dari sebuah pertemuan sederhana lahirnya sebuah kisah yang mengajarkan bahwa seseorang tidak harus memiliki pangkat tinggi untuk menjadi berharga, tidak harus kaya untuk dicintai, dan tidak harus berasal dari keluarga besar untuk mendapatkan tempat di hati seseorang. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang layak dicintai bukanlah apa pekerjaannya, bukan berapa banyak uang yang dimilikinya, bukan dari keluarga mana ia berasal, tetapi bagaimana ia memperlakukan orang yang dicintainya.